Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Najma Alia dari Prodi PBSDA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah linguistik, yaitu klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa. Klasifikasi dilakukan dengan melihat kesamaan ciri yang ada pada setiap bahasa. Bahasa yang mempunyai kesamaan ciri dimasukkan dalam satu kelompok. Menurut Greensburg, suatu klasifikasi yang baik harus memenuhi persyaratan non-arbitrary, exhaustive, dan unik. Non-arbitrary maksudnya bahwa kriteria klasifikasi hanya harus ada satu kriteria saja, maka hasilnya akan exhaustive. Artinya, setelah klasifikasi dilakukan, tidak ada lagi tanya. Semua bahasa yang ada dapat masuk ke dalam salah satu kelompok. Hasil klasifikasi juga harus unik. Maksudnya, kalau suatu bahasa sudah masuk ke dalam salah satu kelompok, dia tidak bisa masuk lagi ke dalam kelompok yang lain. Kalau masuk ke dalam kelompok yang lain atau dua kelompok, maka hasil klasifikasi tersebut bersifat tidak unik. Klasifikasi bahasa terdiri dari 4 bagian, yaitu klasifikasi genetis, klasifikasi tipologis, klasifikasi areal, dan klasifikasi sosial linguistik. Klasifikasi genetis yaitu bahasa dikelompokkan atas dasar garis keturunan. Diyakini bahasa asalnya memiliki induk bahasa atau proto yang melahirkan keturunan-keturunan bahasa, rumpun atau kekeluargaan bahasa di dunia. Yang pertama yaitu rumpun Indo-Eropa atau Jerman, yang terdiri dari bahasa India, bahasa Iran, Armenia, Albania, Baltik, bahasa Yunani, Italia Latin, Portugis, Spanyol, serta Jerman. Yang kedua yaitu rumpun Hamid, yang terdiri dari bahasa Mesir serta Berber. Yang ketiga yaitu rumpun Semit, terdiri dari bahasa-bahasa Semit Timur, Babilonia, Semit Barat, yang terdiri dari Ibrani, Arab, serta Ethiopia. Yang keempat yaitu rumpun Ural Altai, yang terdiri dari bahasa-bahasa Finlandia, Altai, yang termasuk Jepang, Mongol, Manchu, serta Eskimo. Yang kelima yaitu rumpun Javet, yang terdiri dari bahasa-bahasa Kaukasus, Asia Kecil. Yang keenam yaitu rumpun Autris, yang terdiri dari bahasa-bahasa Austroasia, yaitu Malakukano, serta Khmer. Rumpun Austronesia, yang terdiri dari bahasa-bahasa Melayu, Jawa, Formosa, Polinesia, serta Tibeto-Cina, yang terdiri dari Tibet, Cina, Thailand, serta Burma. Yang ketujuh yaitu rumpun Asia dan Oseania, yang terdiri dari bahasa-bahasa Papua, Dravida, Australia, Andaman, dan Pulau Asia. Yang kedelapan yaitu rumpun Afrika, terdiri dari bahasa-bahasa Khoisan serta bahasa Nama. Yang terakhir yaitu kesembilan rumpun Amerika, yang terdiri dari bahasa Amerika Utara, Meksiko, Amerika Tengah, serta Amerika Selatan. Klasifikasi tipologis. Klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan tipe pada semua tataran bahasa, yaitu bunyi, fonem, frasa, kalimat, dan seterusnya. Secara prinsip, tidak ada batasan ragam kelompok bahasa dalam klasifikasi tipologi bahasa. Beberapa aliran pengelompokan bahasa berdasarkan klasifikasi tipologis yaitu 1. Berdasarkan morfologis.
Friedrich von Hegel memilah bahasa dalam 3 kelompok, yaitu 1. Bahasa isolatif, yaitu Cina. 2. Bahasa berafiks, yaitu Turki. 3. Bahasa berefleksi, yaitu Sanskerta atau Latin. Sedangkan Wilhelm von Humboldt mengelompokkannya menjadi 4, yaitu 1. Bahasa isolatif atau monosilabel. 2. Bahasa berefleksi, yaitu sintesis. 3. Aglutinatif atau mekanis. 4. Inkorporasi atau polisintetis. 2. Berdasarkan akar kata. Franz Bopp memilah bahasa menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Bahasa monosilabel, yaitu Cina. 2. Komposisi atau penggabungan, yaitu Indo-Eropa. 3. Disilabel, yaitu konsonan, yaitu bahasa Arab serta Ibrani. Klasifikasi areal. Klasifikasi areal dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Klasifikasi ini bersifat arbitrter, karena dalam konteks sejarah bahasa-bahasa itu memberikan pengaruh timbal balik dalam hal-hal tertentu yang terbatas. Klasifikasi ini pun bersifat non-exhaustive, sebab masih banyak bahasa-bahasa di dunia ini yang masih bersifat tertutup, dalam arti belum menerima unsur-unsur luar. Selain itu, klasifikasi ini pun bersifat non-unik, sebab ada kemungkinan sebuah bahasa dapat masuk ke dalam kelompok tertentu dan dapat pula masuk ke dalam kelompok lainnya lagi. Klasifikasi sosiolinguistik. Klasifikasi sosiolinguistik dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan status, fungsi, serta penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Klasifikasi sosiolinguistik ini pernah dilakukan oleh William S. Stuart pada tahun 1962 yang dapat kita baca dalam artikelnya, yaitu An Outline of Linguistic Typology for Describing Multilingualism. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan 4 kriteria, yaitu 1. Historitas, berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa itu. 2. Standarisasi, berkenaan dengan statusnya sebagai bahasa baku atau tidak baku, atau statusnya dalam pemakaian formal atau tidak formal. 3. Vitalitas, yang berkenaan dengan apakah bahasa itu mempunyai penutur yang menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari secara aktif atau tidak. 4. Yaitu homogenitas, yang berkenaan dengan apakah leksikon dan tata bahasa dari bahasa itu diturunkan. Dengan menggunakan 4 ciri di atas, hasil klasifikasi bisa menjadi exhaustive, sebab semua bahasa yang ada di dunia dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Tetapi hasil ini tidak unik, sebab sebuah bahasa bisa mempunyai status yang berbeda. Dengan demikian, dari materi yang saya bawakan tadi, perlu ditarik kesimpulan, yaitu klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Menurut ilmu pengetahuan dan bahasa, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda dan bahasa berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan, sistem simbol bunyi yang bermakna, serta artikulasi yang diucapkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrter dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Demikian materi yang sempat saya bawakan tadi, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.